Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Alhamdulillah sedulur, sahabat-sahabat, subscriber, padepokan Mataram Sakti dimanapun berada. Kembali tidak henti-hentinya saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang mengalami sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi semoga dibukakan pintu rezekinya ya. Alhamdulillah syukurlah ya. Ini masih suasana Agustusan ya, bahasanya Agustusan ataupun memperingati 17 Agustus ya, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah ini kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur ya, bisa sampai ke ulang tahun Republik Negara Indonesia ya yang ke-78 ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, kita sebagai anak bangsa, putra putri bangsa ya, tidak henti-hentinya bersyukur dan mendoakan kepada pejuang leluhur kita ya, yang telah berjuang berjasa untuk memerdekakan negara ini ya. Jadi banyak jasa-jasa dari pahlawan kita yang gugur di medan pertempuran, yang andil dalam birokrasi ataupun diplomasi ya. Alhamdulillah syukurillah. Jadi kita sebagai anak cucunya ataupun penerus bangsa jangan lupakan sejarah ya. Minimal kita doakan leluhur kita semoga amal ibadahnya bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai penerusnya bisa jadi penerus yang benar-benar dibanggakan sama mereka ya. Jadi hari ini alhamdulillah bersyukurlah saya mau bikin konten ya, masih tema nasionalisme, tema tokoh pahlawan yang kita mau kuak ya. Salah satu bapak proklamator kita ya, presiden yang pertama. Ini kita mau menguak sejarah tentang beliau, kehidupan beliau, latar belakang beliau dari sisi gaibnya, dari beliau, yaitu Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno, beliau luar biasa ya, sosok pemimpin yang disegani dunia ya. Apakah nanti kedepannya masih adakah sosok yang seperti beliau ya? Ini ya, semoga aja di kedepannya ini pemilihan presiden dan kedepannya semoga ada sosok yang minimalnya seperti beliau lah ya, memperjuangkan benar-benar untuk kemaslahatan ataupun kesejahteraan rakyatnya ya. Jadi hari ini saya mau menguak ataupun menarik sosok gaib pendampingnya beliau ya, yang diizinkan untuk bercerita, untuk hadir ya. Jadi untuk edukasi buat kita semua, buat anak cucu bangsa ini ya, sebagai penerusnya. Jadi kita coba narik sosok gaib pendampingnya beliau, salah satu yang diizinkan untuk bercerita tentang beliau, tentang sejarah beliau, dan mau bertanya juga tentang nanti kedepannya gimana nih, tentang presiden berikutnya ataupun tentang gambaran pemimpin akhir zaman ya, atau bahasa yang sering kita dengar ya, kita menantikan sosok Satrio Piningit ya, Satrio Piningit ataupun Ratu Adil ya. Jadi sosok pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat ya. Semoga konten ini bisa menjadikan edukasi ya, jadi jangan dipercaya 100% kebenarannya, ambil positifnya saja ya. Baik dulur, minta doanya biar mediumisasi ini berjalan dengan lancar ya. Minta doanya dari seluruh semua ya. Jangan lupa untuk bantu channel kami berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Baik ya dulur, dimulai saja. Agak nyaru Pak ini ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan cinta sangat saya minta protek tubuh melihatkan dari setan semua yang tidak berkepentingan, tidak bisa hadir dan bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya minta ya Allah, dihadirkan sosok gaib pendamping beliau Insinyur Soekarno yang asli untuk bercerita apabila ada penyusup yang mengaku-ngaku dari golongan setan siluman iblis tidak bisa masuk dalam tempat Allah.
Yang saya maksud ya Allah dan dosa mana, saya meminta untuk hadir dan bercerita pendamping dari beliau Bapak Insinyur Soekarno yang asli. Silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda udah muslim? Ya. Minta siapa dulu ya? Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berbohong berdusta bukan yang saya maksud. Lompat ke jalan Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini saya barusan narik sosok bagi pendampingnya beliau, Bapak Soekarno. Anda yang diperkenankan hadir, boleh saya ditertakan Anda dengan siapa ini? Atau Anda? Aku Sumowilogo. Ki Sumowilogo. Ya, pendamping setia beliau semasa hidup dalam perjuangan beliau. Ki Sumowilogo. Ya, silakan Ki, boleh diceritakan tentang beliau, masa lalunya atau perjuangannya beliau. Silakan. Selalunya dia anak yang soleh, anak pesantrenan, keluaran pesantren. Dididik dengan orang tuanya dengan ilmu dan keagamaan. Anak yang patuh, anak yang pintar, memiliki intelektual yang tinggi. Ciri-ciri kepemimpinannya sudah ada sejak lahir. Memang dia tugaskan untuk mengurus Indonesia yang sedang dalam masa kesulitan. Perjuangannya begitu, sampai-sampai banyak yang memfitnah, mengadu domba dan sebagainya, tapi dia tetap tegar. Dia sebagai anak bangsa ingin memajukan keterpurukan negara Indonesia ini. Salut dengan konsistensinya dan soliditasnya. Tidak memandang lawan, tidak memandang apa. Berani karena benar, kukuh pengkuh dalam pendiriannya. Oh iya. Jadi Aki emang pendampingnya beliau ya Ki ya. Tahu. Salah satu. Oh salah satu. Emang banyak Ki. Ada, cuma saya yang diizinkan, yang bisa datang pada hari ini. Alhamdulillah. Karena ada yang mengundangnya. Iya. Jadi banyak ya yang mendampingi beliau ya. Keluarga juga saya ada. Cuma saya yang diizinkan. Iya. Alhamdulillah. Tadi Aki cerita kalau beliau itu emang dari pesantren ya, ilmu agamanya udah kuat. ada ya, kuat ya. Didikan orang tua aja disiplin. Ya. Anak yang soleh. Ciri-ciri pemimpin sudah ada sejak lahir. Sejak lahirnya sudah ada. Oh, Insya Allah. Iya. Ini Ki, ini kan lagi pengen mengenang beliau juga ya. Itu Ki, maaf Ki, ada yang berita-berita di luar itu beliau masih hidup, dan enggak Ki? Yang Ki tahu. Mungkin itu hidupnya maksudnya hidup jasadnya apa? Jasa-jasanya itu yang hidup maksudnya apa Ki? Semua makhluk jasadnya akan dikubur. Rohnya sudah ada, tetap ada. Oh iya. Dia meninggalnya biasa seperti orang biasa. Makannya di Blitar. Oh, makannya benar ya di sana ya. Masih hidup ya, masih rohnya masih mengawasi. Sering komunikasi dengan raja-raja, pendahulu-pendahulunya. Komunikasi untuk memajukan negara ini. Sering ada rapat, seolah rapat kenegaraan, membahas negara ini. Bagaimana supaya Tento Raharjo kemari Pahlo Cinawi. Sering ya rapat gaib lah seolah-olah gitu. Dan menggerakkan pemimpin-pemimpin yang sekarang, digerakkan hatinya supaya menjurus ke hal-hal yang membela rakyat. Membela rakyat, harus membela rakyat.
negara kita udah terpuruk sekarang, diuji. Banyak kemiskinan, banyak kemelaratan. Padahal negara kita harus negara maju. SDM-nya sudah lengkap, apalagi hasil buminya tinggal kita menguaknya, memanfaatnya sebisa mungkin. Itu tidak tinggal diam walaupun sudah meninggal juga. Dibimbing oleh para raja-raja terdahulu, raja-raja tanah Jawa. Iya. Oh, berarti maksudnya yang maksud orang hidup itu ya hidup ruhnya ya, sama apa namanya mungkin kayak semangatnya. Juga keturunan kayangan juga tuh. Gitu. Udah keturunan dari kayangan ya. Ada tugas harus memimpin. Jadi di sana juga ada rapat di leluhur kita itu buat memikirkan ataupun caranya untuk ini ya, membimbing ya, memajukan Nusantara ini lewat anak kecilnya yang masih hidup ya. Aki boleh ceritakan perbedaan dulu semasa dipimpin sama Soekarno sama sekarang, perbedaannya gimana Ki, kondisi bangsa negara? Dulu beliau ke masa-masa sulit, masa-masa pembenahan, terutama di bidang ekonomi. Banyak gangguan dari luar, dari kiri kanan yang merongrong. Ada kan gerakan-gerakan yang memfitnah supaya negara kita ini bukan negara Islam. Tahu sendiri kan kamu pemberontakan itu sampai diadu domba dan sebagainya. Pemerintahan yang sangat sulit, tapi dia mempunyai mental yang baja, mental yang kuat, lempeng, lurus dalam pendiriannya, tidak tergoyah dengan apapun. Walaupun pada rintangan godaan, fitnah dan sebagainya, dia menginginkan rakyat supaya sejahtera. Jangan sampai rakyat kelaparan. Sandang paman harus dipenuhi. Masya Allah. Kalau lihat ini kondisi sekarang, pintar-pintar sebenarnya. Kalau lihat kondisi sekarang gimana Ki? Masih pembenahan juga, tahap demi setahap. Pemerintahan sekarang juga banyak rongrongannya sebenarnya. Banyak hasutan, banyak dan sebagainya. Tapi ini sama, kekeh pengkus mentalnya juga bagus. Sekarang ya. Iya, tidak melihat kiri kanan. Rakyat juga yang dipikirkan sebenarnya juga. Memajukan rakyat, tapi apa boleh buat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Tidak ada yang semudah membalikan tangan. Harus ada perjuangan yang harus dilakukan, harus ada yang dikorbankan dan sebagainya. Caci maki itu wajar. Terus iki kalau pandangan Aki nih untuk kedepannya ini kan banyak orang leluhur kita meramalkan nanti akan adanya datang Satrio Piningit, Ratu Adil. Dari segi Aki sendiri ini mungkin pandangannya gimana? Banyak nanti huru-hara. Huru-hara gimana? Apalagi sebentar lagi akan mengadakan pemilihan. Iya betul. Ada huru-hara yang ingin memperebutkan kekuasaan. Jangan sulit seperti dulu moneter itu apa itu. Sulitan ekonomi dan sebagainya. Tapi belum turun sebenarnya. Belum waktu. Ada 3 kali pergantian dan sebagainya. Kalau sudah parah niat, baru turun tangan berdasarkan perintah dari Yang Maha Kuasa. Ya kita aja menunggu sabar. Harus ada ujian dulu. Diuji dulu. Ya kita mengharapkan yang terbaik.
Iya Ki. Tapi prosesnya dulu dijalani. Prosesnya dulu dilakukan. Iya. Kalau udah terpuruk, sudah bisa dikendalikan, baru beliau akan turun tangan. Iya. Semua juga mengharapkan nanti kalau sudah waktunya akan datang sendiri, Gemari Paloh Janawi. Iya, alhamdulillah. Beliau akan memimpin cuma sebentar, bukan di Nusantara saja, di seluruh dunia. Negara-negara lain akan menginduk ke negara kita, meminta bantuan dan sebagainya. Oh, ya alhamdulillah. Negara yang telah terkenal, negara yang diandalkan oleh negara-negara lain. Cuma kitanya waktu ini belum bisa. Banyak anak bangsa yang keluar negeri karena mungkin upah yang sangat besar. Mencari upah, padahal nggak boleh begitu. Kalau memang lo anak bangsa, bajukan daerah kita, daerah sendiri. Iya. Sumber daya manusia kita anak pintar-pintar, cuma belum bisa mengarahkan. Sumber daya alamnya, wah, jangan diomongin. Ada waktu tertentu. Kalau sudah itu keluar, sudah itu dibuka, Gemari Paloh Jinawi, sandang papan terpenuhi. Iya. Jadi nggak dalam waktu dekat ini ya Ki ya. Iya, Karena diuji dulu. ada ujiannya dulu. Ujiannya nih 4.000 huru hara. ada huru hara ya. Tidak terkendali. Kalau sudah begitu baru akan ada turun tangan dari beliau. Iya. Tunggu aja waktunya, pasti akan datang. Iya. Itu sudah ada ketentuannya dari Ilahi Robbi. Iya. Saya hanya mengendampingi sebatas pedoman begitu saja. Iya. Jangan dipercaya terlalu itu. Iya. Ya, alhamdulillah. Tunggu saatnya aja. Iya, alhamdulillah. Iya, insya Allah Ki, semoga kita jadi penerus bangsa yang di alam gaib juga nggak diem. Ya, memasuki raga-raga orang-orang yang suci. Maksudnya gimana Ki? Menginjam raga-raga orang-orang yang suci untuk membajukan perjuangannya. Tapi sebatas orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Orang yang suci bersih hatinya. Yang bisa dimasuki oleh ruh yang suci. Gitu. Mencari raga-raga kurungan yang suci. Makanya amaliahnya dari beliau harus dilaksanakan dengan sepenuh hati istiqomah. Ya, sedang mencari raga-raga yang suci, termasuk Anda. Dipersiapkan. Anda juga terpilih. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Ya, terima kasih ya Ki ya sudah mau hadir untuk bercerita sedikit tentang beliau. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Iya Ki. Jangan 100%, hanya itu pengetahuan saya. Iya, terima kasih. Selebihnya saya nggak tahu. Iya, terima kasih. Saya hanya mendampinginya saja. Iya. Pendamping di luar. Karena banyak ya banyak beliau ya. Saya yang diizinkan. Cuma aku yang diizinkan untuk bercerita. Iya. Ya insya Allah. Jadi sama-sama mendoakan ya leluhur kita juga yang di sana mendoakan. Kita juga di sini juga berusaha untuk mendoakan.
Ini kebetulan lagi memperingati 17 Agustus. Semoga rakyat atau bangsa Indonesia punya nasionalisme yang tinggi. Cuma luruskan tekad dan niat. Iya. Banyaklah beribadah, sudah jauh dari ketentuan Allah. Masyarakat sekarang prihatin saya, sebenarnya sudah ada banyak yang kemaksiatan. Apa itu namanya lah, bingung saya nyebutnya. Banyak gitu ya. Maksiatan yang aduh, pedih, saya mau nangis udah kalau lihat begitu. Bagaimana? Berarti Aki selalu memantau ya Ki ya? Memantau. Cuma bisa memantau, sedih saya zaman sekarang. Kalau bisa Nadit itu masukkan ke pesantren. Didikan orang tua yang paling utama. Pesantren. Biar keimanan ketakwaannya bertambah. Jauh dari hal-hal yang negatif. Aduh. Ujiannya Ki ya, emang udah waktunya Ki. Ini rusaknya sekarang ini anak muda sekarang. Apalagi teknologi sekarang sudah bisa apa itu sama anak-anak. Iya Ki, udah canggih Ki. Udah canggih Ki, yang orang-orang itu anak buah jajal itu. Sebenarnya itu bikin orang kita terlena. Iya, waktu ya. Fokus kepada hal yang begitu. Anak-anak sekarang itu terbuka etika. Seperti anak dulu tuh baik sekarang. Iya. Karena teknologi lahir luar yang ikut merusak bangsa kita, akidah kita, keyakinan kita, supaya negara itu hancur, merongrong dengan teknologi. Dengan apa itu riba karena itu. Iya Ki, banyak. Sudah merajalela sekarang, Bang Emok sudah apa bingung. Bahaya itu. Iya Ki. Takut ajab diturunkan. Eli, sadarlah. Ya Ki, semoga dengan konten ini nanti yang nonton bisa dapat hidayah dari Allah Ki. Iya. Terima kasih ya Ki ya. Yang mau hadir kita di sini. Terima kasih sudah diperkenankan, dihadirkan di sini. Iya, sama-sama Ki. Izin beliau aku udah ada di sini. Aku udah sempurna Ki belum? Insya Allah. Oh, insya Allah ya, alhamdulillah. Ya Ki, kembali lagi silakan Ki ya. Terima kasih informasinya. Silakan kembali ke minyak lagi. Salam buat yang di sana Ki. Dari anak cucunya yang di dunia. Saling mendoakan. Ya, silakan Ki pamit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dulur, itu barusan ya menarik sosok Goib ya, salah satu pendamping yang diperkenalkan hadir dari beliau Bapak Insinyur Soekarno. Jadi beliau bercerita tentang masalahnya beliau dan keadaan negara kita saat ini ya. Jadi sangat memprihatinkan kondisinya, banyak kemaksiatan, banyak riba di mana-mana ya. Jadi Satrio Piningit nggak bakal hadir kalau misalkan kondisinya belum sepenuhnya huru-hara belum terjadi ya. Jadi banyakin istighfar, semoga kita terhindar dari bala dan bencana itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk lolos ataupun untuk bisa melanjutkan perjuangan bangsa ya. Jadi kembali lagi kesadaran kita, semoga video ini menjadi tuntunan ya
tontonan demi tontonan menjadikan edukasi kesadaran kita bahwa nyatanya ya di lingkungan kita kondisinya ya dari moralnya, kelakuannya ini banyak yang udah menyimpan ya. Jadi ya kita nggak usah menyalahkan oleh siapapun, yang penting kita evaluasi diri, lebih banyak istighfar, lebih banyak untuk perenungan diri, bersihkan diri dari sifat-sifat itu, dari perbuatan-perbuatan itu ya, biar kita lolos dari mal bahaya itu ya, terhindar dari huru hara ataupun musibah yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan ini ya, dalam jangka depan ini ya. Ya itu aja dulu, jadikan sebuah edukasi ya. Semoga video ini bisa menambah iman kita, Islam kita, menambah rasa nasionalisme kita. Jadi kita punya akhlak yang bagus sebenarnya ya, budi pekerti yang luhur kita ya. Jadi kita kembali lagi lah ke jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia yang punya jati diri ya. Jangan kehilangan jati diri sebagai anak bangsa ya. Jadi saya berserta Pak Ian, karena masih berhubung ini di bulan Agustus dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ya, kami mengucapkan selamat ya ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ya. Semoga ada kemajuan dari kita sebagai penerusnya, dari segi akhlaknya, perilakunya, untuk disadarkan kembali ke jati diri kita yang sesungguhnya. Itu aja ya dulur ya. Jangan lupa bantu channel kami untuk berkembang dulur, dengan cara like, share, komen, subscribe ya. Bagikan ke saudara-saudara kita, semoga manfaat buat kebanyakan orang atau banyak orang ya. Itu aja. Saya dan Pak Ian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.